Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan bergerak-gerak dalam sholat. Hadis ke-6. An Ummi Rumana walidati Aisyah radhiyallahu anha qalat Ru'ani Abu Bakr Siddiq atamayyalu fi sholati fazajarani zajratan kittu ansarifu min sholati. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qama ahadukum fi sholati falyuskin atrafahu la yatamayyulu al-yahudi fa inna sukuna al-atrafi fi sholati min tamami sholat. Dari Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, ibunda Sayyidatina Aisyah rahmatullahi alaih, ia berkata, Sayyidatina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu melihatku bergerak-gerak ketika sholat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menghardikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berdiri sholat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi. Sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim Tirmidzi dari kitab Durrul Mansur. Faidah, masalah tumanina dalam sholat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit, menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tertuju ke atas ketika sholat. Namun, ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surah Al-Mu'minun 1-2. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu bisa memandang ke sana kemari dalam sholatnya. Akan tetapi setelah turun ayat di atas, pandangan para malaikat radhiyallahu tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, jika para sahabat radhiyallahu berdiri sholat, maka pandangan mereka tidak ke sana kemari. Mereka sangat berkonsentrasi dalam sholatnya. Pandangan mereka seluruh tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ketika ditanya oleh seseorang apakah khusyuk itu, ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati, maksudnya ketawajuhan hati dalam sholat. Termasuk khusyuk ialah pikirannya tidak tertuju kepada hal-hal lain. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, orang-orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menenangkan seluruh anggota badannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk dan munafik. Para sahabat radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu?" Beliau menjawab, "Zahirnya terlihat khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk." Dalam hal ini Sayyidina Abu Darda radhiyallahu meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khusyuk dalam munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Syekh Qatadah rahmatullahi alaihi berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta pandangan mata selalu ke bawah. Pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan diam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu bertanya, bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam sholat? Beliau bersabda, itu adalah penyerobotan setan dalam sholat seseorang. Baginda Nabi SAW bersabda,
Barang siapa biasa memandang ke atas dalam sholatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, apakah ia tidak takut kalau Allah Subhanahu wa taala membuatkan pandangannya? Itu apakah tidak takut kalau Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangannya? Dari kitab Durrul Mansur. Banyak riwayat dari para sahabat radhiyallahu para tabi'in rahmatullahi alaih yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenangnya seluruh anggota tubuh dalam sholat. Masih banyak sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang berbeda menyebutkan, sholatlah kamu seolah-olah ini sholat yang terakhir dalam hidupmu. Dari kitab Jami' Shaghir. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim baik di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.